dalam liang kubur. Berarti ini malam pertama, yang besok adalah malam kedua, dan amanah beliau kepada saya kemarin malam adalah sampai malam yang ketiga. Karena sesuai dengan kondisi saat ini juga beliau juga sedang di Jawa, tinggal putra putrinya. Nah, seiring dengan itu pula, maka saya ingin menyampaikan apa sih yang berkaitan dengan orang yang meninggal yang harus kita berikan kepada almarhum dan almarhumah. Saya ingin mengkaji dalam sebuah kitab Hujatul Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah karya almarhum Bapak Kiai Haji Asy-Syaikh Ali Maksum Al-Jogjawi atau Jogja. Jadi itu adalah mantan ketua umum NU pada saat itu. Tentang apa yang kita kerja untuk almarhum dan almarhumah telah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya merekamkan bab ini pada tahun 1408 Hijriah dalam pesantren Miftahul Ulum. Saya beli, alhamdulillah saat itu masih harganya sangat murah, Pak. Harganya adalah nanti 600 rupiah. Jadi alhamdulillah setelah saya mengkaji kitab ini, alhamdulillah itu sudah bagi banyak, Pak. Kalau saya ceramah pakai kitab ini dikasih makan dan dikasih minum. Nah, saya kan belinya dulu cuma 600 rupiah. Jadi biasanya dipermasalahkan apakah betul ketika kita membaca Yasin, membaca doa dan lain dan sedekah itu nyampe kepada mayit. Yang jelas di dalam kitab ini dijelaskan sungguh sangat benar apa yang disampaikan, bahwa sungguhnya wa qiraatin wa ihdaha ilahi tatauan biwajhin fahada ilahi. Jadi bacaan Al-Quran, Bapak Ibu juga menghadiahkan apapun, bersedekah maksudnya di sini itu adalah semua sampai kepada ahli kubur. Ya. Kemudian Ibnu Taimiyah dari Ibnu Taimiyah juga punya santri yang namanya Imam Wahab. Muridnya Imam Wahab biasanya orang-orang yang kaum Wahabi. Kaum Wahabi biasanya mengharamkan membaca bacaan Al-Quran tahlil untuk almarhum dan almarhumah. Tapi padahal gurunya yang Ibnu Taimiyah menyatakan itu boleh. Di dalam dengan Ibnu Taimiyah itu boleh. Bahkan di dalam itu sebelum sampaikan Ibnu Taimiyah berkata naqlalu ala Syekh Hasan, ya, ila ana kullama ata bi ibadati sawa kana sadaqatan an qiraatil Qur'an am ghairi dzalika min awail birrilah ja'u thawabya liwari wa yasilu thawaba ilai. Jadi apa yang kita baca, kita tahlil, kita bersedekah untuk orang lain, untuk masjid, untuk yatim piatu, kita niatkan hadiahkan untuk almarhum, itu boleh, Pak. Ya. Maka di situ daripada minta maaf Bapak Ibu, daripada Bapak Ibu ini mempercantik kuburan, ya, mempercantik kuburan sampai indah sekali, lebih baik uangnya itu Bapak Ibu hadiah sedekahkan untuk pembangunan masjid, pembangunan madrasah, kemudian niatkan hadiah dan almarhum, itu justru setiap hari mengalir ke pahala. Ini permasalahannya. Maka Kenjawi, terutama daerah itu loh, kuburan sing ono keramiknya sudah dihancur loh kabeh, Pak. Wonten resik. Sebab tidak boleh. Kasihan nanti yang belakangnya harus cari tanah lagi yang lebar. Sedangkan loh, tapi Pak, saya ingin nanti berziarah ke kuburan. Kalau masih ada, tidak masalah, tidak apa masalah, Pak. Kita sampaikan dari rumah itu sudah nyampe. Nah, kita ingin ke kuburan, bagaimana? Bekas tirasnya itu kita juga saja tidak apa-apa, karena dulu masih ada bekas di situ. Jadi itu, Pak. Bahkan Rasulullah itu melarang jangan engkau bangun kuburan seperti masjid seperti masjid, pakai keramik, pakai yang indah-indah. Itu haram hukum sebenarnya, Pak. Loh,
Kalau di makam Rasulullah, para wali-wali Allah seperti itu untuk tampak jelas bagaimana kita mengenang jasa orang dulu, Pak. Para alim ulama, Rasulullah yang berjasa besar pada kita. Tapi kalau orang awam, Pak, itu hukumnya sebenarnya itu haram. Ya. Jadi jangan terlalu sampai di apa itu bagus-bagus indah, itu hukumnya sebenarnya haram. Kemudian yang kedua, wa min sholatin nafali sholat rakaat insuni fil qabri. Bapak Ibu misalkan sholat rakaat 2 rakaat Allahu Akbar niatkan hadiahnya itu boleh. Hadiahnya akan nyampe kepada almarhum. Dan niati piye sudah niati sholat rakaat. Nah hadiah kok pada bapakku, ibuku dan sebagainya. Allahu Akbar sah. Enggak ada masalah, Islam itu gampang. Bahkan di dalam al-Quran Rasul layak di alal mayyiti asyaddu min al-idul ula farhamu bisadaqati. Jadi ketika itu di alam kubur tidak dapat maghfirah, pengampun dari Allah, itu adalah siksa paling berat di alam kubur. Mongko irhamu bisadaqah. Sing urip monggo bersedekah. Bersedekah artinya mau bersedekah niatnya kanggo almarhum supaya apa? Supaya Allah mengampuni dosanya, kalau tidak memudahkan jalannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, enggak bisa bagaimana? Yang lebih bagus lagi, fal yusalli rak'ataini yaqrufhima ay fi qira'atin min usul kitab wa matu al-rusri wal hadith mutakasir. Jadi salat 2 rakaat, Pak. Tengah malam jenengan gak ada keluarga tinggal, tengah apa? Bangun malam salat 2 rakaat. Niat insun sholat sunnah rakaat ikhlas karena Allah, hadiahnya tak sampai kepada almarhumah. Allahu Akbar. Kemudian setiap 1 rakaat habis baca Fatihah membaca ayat kursi 1 kali, Al-Haqqul Takasur 1 kali, kemudian Al-Ikhlas 10 kali. Rakaat kedua sama, setelah salam assalamualaikum berdoa, Allahumma inni sholaitu hadis sholata wa ta'alamu ma'uridu Allahumma aslana thawabaha ila qabri fulani bulunan. Jadi ya Allah, nah sampai benar sakit mau bahasa Arab, insya Allah pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa monggo. Ya Allah, saya ini sholat dan engkau tahu ya Allah apa yang saya kehendaki. Ya Allah, sampaikanlah pahalanya kepada almarhum titik-titik. Allah binti titik. Maka Allah akan mengutus fayab'atsullahu min sa'ati ila babil alfamar. Allah akan mengutus 1000 malaikat datang ke kuburan yang Bapak tadi niatkan ke sholat itu. 1000 malaikat, nanti 1000 malaikat itu akan melayani, memberi cahaya, memberi hadiah, melayani ahli kubur yang tadi itu sampai datangnya hari kiamat. Ini luar biasa, Pak. Dan barang siapa anak fa'ilah dari kalau sahabat jasim min analyze rukum min dia. Nah, jangan belum lakoni sering-sering ngoten niku, Pak. Walaupun almarhum sudah 1 tahun, sudah ribuan tahun bisa ibaratnya, sudah puluhan tahun yang silam, jangan belum melakoni itu kan lakoni ngoten niku. Hampir setiap malam sering-sering lah. Maka Allah tidak mencabut roh seseorang, maka jenengan betul badhe mati sadurunge jenengan ngerteni melihat tempat di surga nanti. Jadi kalau Bapak Ibu mau melakukan seperti itu, nanti dilalah api mati, dilalah Allah memperlihatkan tempatnya di surga. Nah, ini luar biasa, Pak. Jadi kemudian ada lagi, barang siapa yang marmara al-qamaqabir wa qalbul wahad idza asyarata summa bahwa bil ajra li amwat uqtiya min ajri ba'dal amal. Barang siapa yang melatih kuburan dengan lewat kuburan, kemudian mau surat ikhlas qul wahad 11 kali, kemudian jangan niatkan pahalanya untuk almarhum yang ada di kuburan itu, maka Allah akan memberi pahala sebanyak jumlahnya orang yang meninggal di situ. Jadi jenengan misalkan batu kaderan, wong sing mati ini berapa ribu dari dulu, sudah ribuan, Pak. Jangan niatan moto al-ikhlas 10 kali, 11 kali niatnya. Pokoknya jangan niatilah, ya. Kanggo almarhum sini batu kaderan. Itu Allah akan memberi pahala sebanyak jumlahnya orang yang meninggal di situ. Nah, itu luar biasa. Jadi itu rahimahumullah. Jadi jangan puasa sunnah, sholat
kemudian mau Al-Quran, tahlil, semuanya insya Allah akan nyampe ke alam rumah. Yang Bapak Ibu yang baca juga insya Allah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf, dan saya menghimbau dan terakhir kalinya saya mengharapkan Bapak-bapak ini untuk terus belajar. Jadi mulai dari MC, minta maaf bapak-bapak sekalian, MC kita belajar siap. Ojo sampai begitu ada acara, sampan baik, semua belajar sesuai dengan kemampuan kita. Nah, sebelum kita berangkat, kita coba analisa ucapan saya, urut-urutannya itu sudah cocok atau enggak. Tujuannya apa, Pak? Itu belajar untuk kita, Pak. Kemudian kalau kita jangan sampai misalkan seperti ini, mengundang jamaah lain, itu kalau minta maaf kalau misalkan kata-kata Pak Indah kan kita didengarkan almarhum seperti itu gitu. Jadi monggo belajar doyo. Nah, tapi kalau sudah memang benar-benar mentok sudah tidak bisa, ya kita jangan paksakan. Artinya apa? Kita sebagai koordinatornya, misalkan dari koordinatornya jangan harus begitu, tidak bisa. Nah, kita uji satu demi satu dan kita belajar. Nah, kalau misalkan nanti sudah sampai semua ternyata memang itu yang bagus, yaitu yang sering-sering, misalkan 10 orang atau 15 orang, misalnya itu yang sering-sering untuk bergantian. Itu bagi supaya pada nanti pun sepuh misalkan maaf katus Pak Haji saya pun belajar di setengah mati bisa dong. Itu kamu sing enak melong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.